Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Fatawa wa Mauqifu A'immati wa Ulama Ahlussunnati wal Jamaah min Aqaidis Syiah yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang pengkhianatan dan kebiadaban atau kejahatan orang-orang Asyiah Ar-Rafidhah sepanjang sejarah. Kita sebutkan kemarin salah satu contohnya yaitu tentang pembunuhan Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu oleh seorang Majusi yang ingin membalas dendam atas Umar bin Khattab yang telah menaklukkan, yang telah menjatuhkan negara Majusi yaitu Persia, yang itu merupakan salah satu negara kebanggaan ataupun ajaran orang-orang Asyiah Rafidhah. Sampai detik ini Iran yang asal muasalnya adalah Persia yang dahulu pernah dijatuhkan oleh Umar bin Khattab, maka mereka pun orang Syiah Rafidhah sangat amat menjunjung tinggi, sangat memuliakan pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini disebutkan karena memang mereka bangga dengan pembunuhan tersebut, makanya diantara salah satu kebiadaban orang-orang Syiah Rafidhah sepanjang sejarah. Kemudian yang kedua dicontohkan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimahullah taala. Kalau bahasa Arabnya halaman 24, bahasa Indonesianya halaman 22, yang nomor 2. Wa qatlu Dzinnurain radhiyallahu anhu iktarafathu ayadihim al-atimah. Contoh kedua dari kejahatan ataupun pengkhianatan orang Syiah Rafidhah yaitu terjadinya tragedi berdarah terhadap Dzinnurain, yaitu menantunya Rasulullah SAW yang dikawinkan oleh Rasulullah dengan kedua putri beliau yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah, sehingga beliau pun dijuluki dengan Dzinnurain yang memiliki dua cahaya karena menikah dengan dua putrinya Rasulullah SAW yang iktarafatu ayadim al-athimah. Kudeta tersebut atau tragedi berdarah tersebut itu dipimpin oleh tangan-tangan mereka yang berdosa, yaitu orang Syiah Rafidhah, terutama pelopor mereka yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini terjadi pada tahun 35 Hijriah. Secara singkat, insya Allah tidak tahu apa sudah dijelaskan di dalam kajian Ustaz Abdurrahman At-Tamimi pada subuh tiap hari Selasa. Itu ada penjelasan panjang lebar dalam buku yang beliau sampaikan, Hikbah Minat Tarikh, sejarah tentang tragedi pembunuhan terhadap Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sudah sampaikan belum? Sudah ya? Ya, mungkin yang hadir sudah pernah mendengarkan kisah tersebut, namun yang mungkin belum hadir pada waktu itu ingin kita sebutkan secara ringkas. Ya, ketika itu Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang masuk Islam dalam keadaan munafik, memang tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dia membuat provokasi ya di tengah-tengah kaum muslimin, terutama mereka-mereka yang telah dimakan oleh hawa nafsu,
yang dimakan oleh isu ya, dengan ditebarkannya salah satu provokasinya adalah bahwa Al Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu berbuat nepotisme, yaitu menarik anggota keluarganya, karib kerabatnya untuk menjadi pejabat-pejabat di sekeliling beliau. Ini diantara salah satu syubhat yang mereka akhirnya mengkudeta, memberontak terhadap Al Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu sempat dikumpulkan dari 3 negara, yaitu kelompok dari Mesir, dari Kufah dan dari Basrah. Yang mereka dikumpulkan, ada yang mengatakan setiap kelompok-kelompok tersebut jumlahnya 2.000 orang. Ya. Intinya jumlah kelompok orang yang memberontak terhadap Al Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan antara 2.000 sampai 6.000 orang, yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi sebagai provokatornya. Sampai 40 hari dikepung rumahnya Al Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selama 40 hari dilarang sholat di masjid, dilarang mendapatkan air untuk wudhu dan seterusnya. Ini adalah salah satu kebiadaban pelopornya Syiah Rafidhah Abdullah bin Sabah. Para sahabat Rasulullah yang ada di kota Madinah pada waktu itu menawarkan kepada Al Khalifatul Rasyid untuk membela beliau mati-matian menghadapi para pemberontak tersebut. Namun Al Khalifatul Rasyid radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan beliau. Beliau lebih rela meninggal dunia, mati dibunuh oleh mereka, daripada mengerahkan para sahabat Rasulullah yang nanti akan terjadi banyak kerusakan. Dipertimbangkan kerusakan dengan kebaikan. Maka beliau pun melarang mereka untuk menumpahkan darah dalam rangka membela beliau Al Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan di antara para sahabat yang merupakan ahlul bait yang membela Utsman bin Affan, yang duduk bersama Utsman bin Affan untuk membela beliau, adalah Syabab al-Jannah, 2 pemuda al-Jannah yang merupakan cucu Rasulullah yang dituhankan sekarang oleh Syiah Rafidhah, yaitu Al-Hasan wal Husain. 2 orang tersebut duduk di rumahnya Utsman bin Affan untuk menawarkan bantuan kepada beliau, membela beliau. Ini diantara apa? Salah satu kebiadaban orang Syiah Rafidhah yang mereka hanya sekedar berkedok cinta al-bait pada al-bait, sangat amat benci kepada mereka, tidak suka dengan orang-orang Syiah ar-Rafidhah. Kemudian ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak menerima tawaran kelompok atau para sahabat Rasulullah SAW yang waktu itu jumlahnya sekitar 700 orang, yang mana jumlah musuh pemberontak antara 2.000 sampai 6.000 orang, sangat amat jauh jumlahnya dibandingkan para sahabat tadi. Makanya sebagian ulama mengatakan dari pertimbangan itulah Utsman bin Affan tidak mengerahkan para sahabat agar tidak banyak kerusakan daripada kebaikannya. Maka beliau pun diserang oleh orang-orang yang biadab tersebut, dan beliau meninggal dunia dibunuh oleh kelompok pemberontak tersebut. Dan dikabarkan bahwasanya tetesan darah pertama kali yang mengucur itu jatuh ke dalam mushaf yang sedang beliau pangku, yang pada waktu itu beliau dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim, yaitu tepatnya pada surah Al-Baqarah. Di antaranya ayat yang berbunyi fasayfikahumullah, Allah akan mencukupi mereka. Artinya Allah pasti akan memberikan balasan kepada mereka-mereka yang bunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bahkan salah seorang di antara mereka yang sempat katanya tobat itu menceritakan bahwasanya tangannya itu seperti tongkat, tidak bisa bergerak sama sekali akibat membunuh Al Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Intinya provokatornya adalah pelopor dedengkoknya Syiah Rafidhah Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang kelompok Syiah juga mengakui adanya tokoh mereka tersebut, meskipun sebagian mereka menganggap itu fiktif. Namun buku-buku mereka, sebagian dari ulama-ulama yang sangat amat betul-betul berkompeten dalam masalah Syiah mengakui adanya tokoh mereka yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini diantara salah satu kebiadaban orang Syiah ar-Rafidhah qatalahumullah. Dan dari kejadian itu, kata para ulama, ini merupakan awal kali terjadinya demonstrasi dan kudeta dalam sejarah kaum muslimin. Namun sangat disayangkan mereka orang-orang Harakah
yang membenci kaum Syiah Rafidhah, mereka meniru gayanya Abdullah bin Saba al-Yahudi, suka memberontak dan suka mendemo. Di antaranya tadi mendemo Utsman bin Affan di istana beliau, di rumah beliau selama 40 hari. Naudzubillah min dzalik. Ini kata ulama merupakan awal pertama kali adanya demonstrasi terhadap penguasa kaum muslimin, yang itu merupakan sekali lagi merupakan salah satu dosanya Abdullah bin Saba yang terus akan ditanggung oleh dia sampai yaumul qiyamah. Ini sekali lagi terjadi pada tahun 35 Hijriah. Kemudian yang ketiga, wal itahatu bil khilafati al abbasiyah allati ya khilafatu alil bait min bani hashimin huwa bi ta'amuri kabirihim wa qudwatihim Nasiruddin At-Tusi wa Ibnu Al-Qummi Mahulaku wa Jaisit Tatar Al-Majus. Di antara pengkhianatan dan kejahatan orang-orang Syiah Rafidhah sepanjang sejarah, yaitu bagaimana mereka memberontak terhadap kekhalifahan Al-Abbasiyah sekitar tahun 656 Hijriah, abad ke-7 Hijriah, yang mana kekhalifahan Al-Abbasiyah sebetulnya merupakan kekhalifahan Al-Bait. Mereka juga mengakui Al-Abbas bin Abdul Muttalib merupakan salah satu Al-Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sinilah para ulama mengatakan mereka, orang-orang Syiah Rafidhah ketika mengaku cinta, mengagungkan, membela Al-Bait itu sekedar kamuflase saja, sekedar pembohongan publik saja, padahal mereka adalah orang-orang yang menghinakan, menjatuhkan martabat Ahlul Bait, bahkan membunuh, membantai Ahlul Bait, di antaranya kekhalifahan Al-Abbasiyah yang merupakan Ahlul Bait. Intinya mereka bukan cinta Ahlul Bait, namun mereka adalah cinta Abdullah bin Saba al-Yahudi yang tidak mengikuti ajaran Abdullah bin Saba al-Yahudi, meskipun Ahlul Bait tidak akan mungkin mereka cintai. Adapun sekadar lagi kedok cinta Al-Bait ini adalah topeng mereka yang wajib bagi kaum muslimin untuk memahaminya. Mereka adalah orang-orang yang membenci Al-Bait, bahkan membunuh, menghancurkan kekhalifahan Al-Bait, di antaranya kekhalifahan Al-Abbasiyah yang dikatakan di sini yang merupakan kekhalifahan Al-Bait dari Bani Hashim, yang mana jatuhnya kekhalifahan Al-Abbasiyah tahun 656 Hijriah tadi itu di antara sebabnya karena persengkongkolan antara dua tokoh Syiah Rafidhah pada waktu itu yang menyelinap di dalam istana kekhalifahan yang bernama Nasiruddin At-Tusi dan Ibnu Al-Qummi, yang dia bersekongkol dengan Hulaku, merupakan panglima perangnya Tatar yang Al-Majus dan para tentaranya. Ini ingin kita lebih jelasnya akan kita baca dari sebuah buku yang sangat bagus, sebetulnya bisa diambil di internet, yang berjudul Khianat wa Jara'im Rafidhah Abra Tarikh, pengkhianatan dan kejahatan-kejahatan kelompok Syiah Rafidhah sepanjang sejarah, yang ditulis oleh Ummu Aiman Al-Jazairiyah. Di sini bisa dikatakan ratusan mungkin sejarah kelam kebiadaban orang Syiah Rafidhah sepanjang sejarah, yang tidak lain tidak bukan kecuali itu menunjukkan bahwa Syiah Rafidhah bukan kaum muslimin, bahkan mereka adalah musuh bebuyutan kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya sejarah-sejarah kelam Syiah Rafidhah ini sebagai penggugah bagi mereka-mereka yang masih ada kasihan atau kasih sayang kepada Syiah Rafidhah atau loyalitas kepada Syiah Rafidhah. Sejarah telah mencatat bagaimana permusuhan sengit mereka terhadap kaum muslimin. Sedikit ingin saya bacakan, ini panjang sekali sejarah mereka yang sangat kejam kepada kaum muslimin. Disebutkan di sini, beliau pengarang buku ini menukil saja dari buku-buku sejarah, di antaranya kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di sini disampaikan oleh beliau dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid ke-13 halaman 203. Karena Ibnu Al-Qummi Ar-Rafidi Al-Khain syadidul hanki alal ulama min ahli sunnah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan Ibnu Al-Qummi Al-Rafidi yang dia mazhabnya Rafidhah, Al-Khain, pengkhianat ini, dia sangat amat memusuhi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Hatta annahu kana yatasaffa bi qatlihim, yang dia sangat amat
rindu untuk membantai para ulama-ulama tersebut. Wa min abrazihim fi dzalikal waqt, dan ulama yang merupakan Ahlussunnah wal Jamaah pada waktu itu yang dibunuh oleh Ibnu Al-Qummi, Asy-Syaikh Muhyiddin Yusuf bin Syekh Abdul Faraj Ibnu Jauzi rahimallahu taala, wa huwa wa auladu ats-tsalasa, dan juga putra-putra beliau 3 orang, Abdullah wa Abdurrahman wa Abdul Karim, wa akabir daulah wahidan. Demikian pula tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat negara kekhalifahan Abbasiyah dibantai satu persatu oleh Ibnu Al-Qummi tadi. Wa kana rajul yustad'a bi min dari khilafah fayadhhab bihi ila maqbatil ghallal fayudbah kama tudbahu syah. Orang-orang tersebut yang merupakan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah satu persatu dipanggil dan dibawa ke pemakaman namanya Al-Ghallal dan disembelih di sana oleh Ibnu Al-Qummi tersebut. Sebagaimana disembelihnya seekor kambing. Wa yusar min man yaktaruna min banatihi wa jawarihi wa qatli syaikh syuyukh. Demikian pula keluarga-keluarga mereka dari kalangan wanita dan perempuan dan anak-anak dan budak-budak perempuan itu ditawan oleh orang-orang Asy'ariyah tersebut dengan dipelopori oleh Ibnu Al-Qummi. Sampai dikatakan di sini wa qatlu al-khutaba wal a'imma wa hamatil Quran. Para khatib dari Ahlussunnah, demikian pula para imam-imam masjid, demikian pula para penghafal-penghafal Al-Qur'an, mereka semua dibantai oleh Ibnu Al-Qummi tadi Ar-Rafidi qatalahullah. Wa ta'atatil masajid, masjid-masjid pun sepi, tidak ada para penghuninya. Wal jamaat wal jumu'ah, tidak ada salat jamaah, tidak ada salat Jumat muddah syuhur, beberapa bulan di Baghdad, di negeri Baghdad. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa aradal wazir Ibnu Al-Qummi qabbahahullah wa la'anahu. Di sini Ibnu Katsir mengatakan, dan menteri yang bernama Ibnu Al-Qummi Ar-Rafidi tadi, semoga Allah memburukkannya dan melaknatnya. Ini termasuk salah satu yang dicontohkan oleh para ulama untuk kita dibolehkan melaknat orang-orang Syiah Rafidhah tersebut. An yu'attilal masajid wal madaris. Dia sebagai menteri pada waktu itu yang bernama Ibnu Al-Qummi, dia sampai membuat peraturan masjid-masjid dilarang untuk dikumandangkan azan ataupun digunakan untuk salat berjamaah, wal madaris di Baghdad. Demikian pula sekolah-sekolah madrasah-madrasah Islamiyah dilarang untuk dijadikan sebagai tempat pembelajaran. Wa yastamiru bil masyayikh wa mahali ar-rafdi wa an yabni lirrafidha madrasatan hailatan. Namun sebaliknya dia lebih memakmurkan kuburan-kuburan keramat ataupun dia membangun sekolah yang sangat megah, yang suruna ilmahum wa 'allamahum biha wa 'alaiha, dan dia pun menyebarkan ajaran kelompok Syiah Rafidhah. Ini sekali lagi dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 13 halaman 203. Kemudian dalam halaman sebelumnya dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ikhtalafan nas fi kamiyati man qutila bi Baghdad minal muslimin. Ada perselisihan pendapat antara para ulama atau ahli sejarah berapa jumlah kaum muslimin yang dibantai oleh Syiah Rafidhah tersebut yang dipelopori oleh Ibnu Al-Qummi fi hadil waqiyah faqila samani mi'ati alfin. Ada yang mengatakan yang dibantai dari kaum muslimin oleh Ibnu Al-Qummi tadi itu ada jumlahnya 800.000 kaum muslimin. Ini sekali lagi kalau orang melihat sejarah seperti ini, meskipun tidak tahu bagaimana akidah mereka, insya Allah akan tergugah hatinya untuk membenci, memusuhi orang Syiah Rafidhah. Meskipun kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan seperti mereka yang berbuat anarkis dan sebagainya, namun ini semuanya kita serahkan kepada aparat yang berwajib, pemerintah kaum muslimin negeri kita terutama, untuk betul-betul mengetahui bagaimana bahayakan mereka. Mereka lebih berbahaya daripada PKI, intinya mereka lebih kejam daripada PKI. Kalau PKI dilarang di NKRI kita ini, maka lebih layak lagi kelompok Syiah Rafidhah untuk dilarang. Mereka lebih jahat, lebih kejam daripada orang-orang kafir semuanya. Wa yastamir bil dikatakan di sini wakila alf. Bahkan ada yang mengatakan yang terbunuh dari kaum muslimin sebanyak 1 juta orang. Wa thamani mi'ati alfin atau 1.800.000. Intinya sangat amat banyak sekali. Kemudian kata beliau,
Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian disebutkan lagi di sini, al-qatla fit turuqat kathalal. Korban-korban yang dibunuh oleh orang Syiah Rafidah di negeri Baghdad itu seperti bukit, bertumpuk-tumpuk karena sangat banyak jumlahnya. Saqata 'alaihimul matar fataghayyar suwaruhum. Ketika hujan turun, maka jasad tersebut itu hancur dan wa antanat min jayfihim, min jifihim. Dan tentunya kalau ada mayat pasti akan baunya menyengat. Wa taghil hawa, sampai udara pun berubah karena banyak yang meninggal dunia. Hasala bisababi al-waba asyadid, sampai terjadi wabah yang tidak dibunuh oleh Syiah Rafidah, itu banyak mati juga karena wabah penyakit di sana. Hatta ta'adda wa sarafil hawa ila biladis Syam, sampai hawa udara itu yang sangat amat kotor sampai pergi ke negeri Asyam. Sangat banyaknya yang meninggal. Fama takhalqun katsirun min taghyir jawi, banyak juga yang mati karena perubahan cuaca, karena banyaknya korban-korban yang dibunuh oleh kelompok Syiah Rafidah tersebut. Wa fasadir rih fastama 'ala nasi al-ghala wal baba wal fana wat ta'an wat ta'un fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian katakan Ibnu Katsir, maka pada waktu itulah berkumpul banyak sekali musibah, penyakit, kemudian juga harga-harga barang-barang makanan meningkat, kemudian juga banyaknya ataun wabah penyakit. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala. Itu yang berkaitan dengan tokoh mereka tadi yang bernama Ibnu Al-Qummi, yang merupakan menterinya kekhalifahan Al-Abbasiyah pada waktu itu. Demikian pula temannya yang bernama Nasruddin At-Tusi yang juga meraih jabatan kementerian. Dan ini merupakan salah satu metode orang-orang Syiah Rafidah yang mereka bermain cantik di balik politik. Maka kaum muslimin harus waspada. Sekarang mereka tidak punya kesempatan. Kalau punya kesempatan, sejarah kelam mereka akan terjadi kembali. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini bukan kita meramalkan yang ghaib, tidak, namun inilah sejarah kelompok Syiah Rafidah, dan itu merupakan komitmennya mereka. Jangankan ketika mereka mayoritas, sekarang saja ketika mereka minoritas, mereka menantang kaum muslimin. Seperti yang dilontarkan oleh tokoh mereka tadi, yang mengatakan ingin menjadikan Indonesia seperti Suriah yang kedua sekarang ini. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi kita kembalikan kepada aparatur wajib pemerintah kaum muslimin negeri kita untuk betul-betul waspada dan membendung gerakan-gerakan mereka, karena mereka menghalalkan segala cara kasar, cara halus, semua mereka tempuh untuk mendapatkan kekuasaan dan akhirnya untuk membantai Islam dan kaum muslimin. Ini sekali lagi sejarah telah membuktikan beratus-ratus tahun yang lalu sampai detik ini. Dikatakan di sini, kata Asy-Syaikh Muhibbuddin Al-Khatib, kata beliau, An-Nusair At-Tusi ja'a fi tali'ati mawqibis Saffah hulaku wa asrafa ma'u ala ibadi dzab al-am fi raqabil muslimin wal muslimat atfalan wa syuyukhan wa radiya bitaghriki kutubi ilmi al-islamiyah fi Dijlah. Kata seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah bernama Asy-Syaikh Muhibbuddin Al-Khatib, An-Nasir At-Tusi atau Ibnu At-Tusi, dia termasuk salah satu jagalnya hulaku, orang Tatar yang kafir tadi. Wa asrafa ma'ahu, dia juga ikut andil dalam membantai, menyembelih kaum muslimin dan juga kaum muslimat, atfalan wa syuyukhan, yang kecil maupun yang tua. Dan dia pun ridha dengan ditenggelamkannya kitab-kitab para ulama di sungai namanya Dijlah di Irak sana. Hatta baqiyat miyahuha tajri sauda ayyaman wa layali min midadil kutub al-makhtuta allati dhaba biha nafaisut turat al-islami min tarikhin wa adabin wa lughatin wa shin wa hikmatin. Sehingga air sungai Dijlah tersebut menjadi hitam kelam berhari-hari, bermalam-malam, karena tinta-tinta kitab-kitab para ulama yang pada waktu banyak yang masih manuskrip. Ini sekali lagi merupakan kejahatan orang Syiah Rafidah. Bagaimana karya-karya ulama yang sangat masya Allah mereka tenggelamkan di sungai Dijlah tersebut. Fadlan anil ulumi syar'iyyah wa musannafat a'immatis salaf min ar-ra'il al-awwal allati kanat la tazal mawjudan bi kasra ila dzalikal hin.
Demikian pula kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu, para tabi'in dan sebagainya, banyak yang juga tenggelam di sungai tersebut. Semua itu karena kelakuannya orang Syiah Rafidhah dengan hulaku atau tentara Tatar tersebut. Wa qatalifa ma'ama talifa min amsaliyah fi tilkal karisah tsaqafiyah allati lam yusbaq laha nadhir, yang mana ini belum ada sejarah pemusnahan kebudayaan ataupun ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah tersebut, yang berkaitan dengan Ibnu Al-Qummi dan juga At-Tusi. Intinya dua orang Syiah Rafidhah tersebut merupakan dua tokoh Syiah Rafidhah yang turut andil dalam menghancurkan kekhalifahan Al-Abbasiyah pada waktu itu. Disebutkan juga dalam sejarah ini bahwasanya sebelum masuknya Tatar yang dikomandoi oleh Hulaku tadi, disebutkan bahwasanya dua menteri tadi, Ibnu Al-Qummi dan At-Tusi tadi, tentunya ketika mereka masuk kepada kekhalifahan semuanya dengan taqiyah, al-khalifah ia tahu, kecuali pada akhirnya saja. Namun nasi jadi bubur, mereka sudah berkhianat terhadap Islam dan kaum muslimin. Pada waktu sebelum masuknya Hulaku atau tentara Tatar, mereka sudah punya cara untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, yaitu diantaranya dengan mengurangi jumlah pasukan kaum muslimin sampai terakhir jumlahnya cuma 10.000 saja, sedangkan tentara Hulaku 200.000 masuk ke negeri Baghdad. Tentunya tidak akan mungkin bisa melawan. Semua itu apa? Dengan strategi dari dua orang al-khabith, Ibnu Al-Qummi dan At-Tusi tadi. Tentara al-khalifah dikurangi, Ini sekali lagi termasuk pengkhianatan mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Maka harus waspada kaum muslimin, karena mereka adalah kaum munafikun yang menghalalkan segala cara untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Sekali lagi, terutama pada saat seperti sekarang ini, mereka sudah masuk ke semua bidang kehidupan kaum muslimin negara kita. Dalam masalah politik mereka sudah masuk. Intinya mereka menghalalkan segala cara untuk bisa menghancurkan Islam dan kaum muslimin dari segala bidang kehidupan politik, ekonomi, demikian pula dengan pendidikan dan seterusnya. Maka sekali lagi harus betul-betul diwaspadai gerakan-gerakan mereka, jangan sampai sejarah kelam mereka terjadi di negeri kita yang kita cintai ini. Kita tinggalkan dua orang Syiah Rafidhah al-khabith tadi, Nasruddin At-Tusi dan Ibnu Al-Qummi. Kemudian yang keempat, wa qatlul alaf minal muslimin al-qurasyiyin huwa biyadi jaladihim wa safahihim Abi Muslim Al-Khurasani. Demikian pula pembantaian terhadap ribuan kaum muslimin. Kalau bahasa Arabnya ini al-alaf, namun kalau terjemahnya ada 1000 atau 160.000. Ada beda sedikit terjemahan dengan aslinya. Kalau bahasa Arabnya di sini pembantaian ribuan kaum muslimin dari bangsa Quraisy, itu diantaranya dengan tangan jagalnya mereka yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani. Ini masih zaman-zaman Al-Abbasiyah, kekhalifahan Al-Abbasiyah. Demikian pula ada lagi yang kelima, Thawratu Az-Zanuj allati asat fasadan wa safkan lidima huwa bitahridihim wa za'amatihim. Demikian pula ada yang namanya pemberontakan Az-Zinj yang terjadi pada tahun 255 Hijriah, masih juga pada kekhalifahan Al-Abbasiyah, yang dia banyak merusak dan menumpahkan darah, semuanya itu dengan ulah orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Ini masih sekali lagi zaman-zaman kekhalifahan Al-Abbasiyah. Kemudian yang keenam, waqatul haji fil ashhuril hurum wa hadamil Ka'bah wa sarakil hajjal aswad wa rami jusasil hajid fi bi'ri Zamzam huwa min sani'ihim. Demikian pula yang juga sangat amat membuat hati ini sangat amat miris, bagaimana mereka membantai para jemaah haji di waktu bulan haram yang suci, di tempat yang haram yang suci, yaitu di Al-Ka'bah. Mereka membantai jemaah haji di bulan Al-Hurum, yaitu bulan Dzulhijjah. Wa hadamil Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, mencuri Hajar Aswad, kemudian membuang jasad-jasad jemaah haji tersebut di sumur Zam-Zam. Ini terjadi pada tahun 317 Hijriah. Untuk lebih jelasnya, ini kita akan bacakan dari kitab Al-Bidayatu wan Nihayah
ya, karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ini jilid yang ke-11 halaman 182. Ini agak lebih terperinci. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Abdullah sudah cukup, cuma ingin biar lebih otentik betul. Ini dari buku seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, seorang ahli sejarah dan juga yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Di sini ada bab yang berjudul Dzikru akhdir qaramita al-hajar aswad ila biladihim. Ini ada bab yang berjudul kelompok Asy-Syiah al-Qaramita. Al-Qaramita salah satu sekte kelompok Syiah al-Batiniyah. Sekarang ini lebih mirip dengan kelompok Syiah An-Nusairiyah yang ada di Suriah sana. Sudah mungkin pernah kita sampaikan, Syiah dibagi oleh ulama 3 golongan. Syiah yang paling ekstrim, kemudian yang kedua Syiah yang ekstrim, dan yang di bawah itu. Syiah yang paling ekstrim yaitu Syiah al-Batiniyah. Ini ada banyak sektenya. Ada yang bernama An-Nusairiyah, seperti ajarannya Bashar Assad, presidennya Suriah yang sekarang bantai ratusan ribu kaum muslimin dalam waktu kurang lebih 3 tahun lamanya. Namun dunia membisu, tidak ada lagi PBB. Padahal mereka pernah meneliti, katanya ada pembantaian massal dengan senjata-senjata kimia. Namun inilah persenggokolan orang-orang Yahudi, orang-orang Iran atau Syiah Iran, demikian juga dengan orang-orang komunis Rusia dan seterusnya. Intinya orang-orang Syiah Rafidah sebagaimana kata Ustaz Muhammad Abdullah, bahwasanya mereka selalu dalam sejarah itu di belakang orang-orang al-kuffar untuk membantai kaum muslimin. Di antara kelompok Syiah al-Batiniyah adalah kelompok al-Qaramita. Di sini dikatakan kelompok Syiah al-Qaramita itu pernah menculik Hajar Aswad, dibawa ke negeri mereka, yaitu di Mesir. Pada waktu itu menjadi markas mereka yang disebut dengan Daulah Al-Fatimiyah, nisbah kepada Fatimah binti Muhammad secara zuran wa buhtanan, secara dusta. Bahkan ulama sepakat mereka-mereka yang dari golongan Fatimiyun tersebut yang menisbahkan diri kepada Fatimah binti Muhammad, asal muasal mereka dalam sejarah itu adalah orang Majusi, orang Yahudi, mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait, sebagai keturunannya Fatimah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata di sini, fiha kharaja rabbul Iraq wa amiruhum Mansur ad-Dailami fawasalu ila Makkah salimin. Pada tahun 317 Hijriah itu, kaum muslimin dari Irak bersama pemimpin mereka yang bernama Mansur ad-Dailami sampai ke kota Makkah dengan selamat. Wa tawafat ar-rukub hunaka min kulli makanin wa janibin wa fajjin. Dan kaum muslimin yang dari negara-negara lainnya, mungkin juga ada dari Indonesia, yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah pada waktu itu. Fama syaru illa bil qurmuti qad kharaja alaihi fi jamaati yaum at-tarwiyah. Mereka tidak menyadari kalau orang-orang Syiah al-Qaramita mereka keluar untuk membantai mereka pada hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, awal startnya jemaah haji melaksanakan ibadah haji. Fantahaba amwalahum, mereka merampas harta-hartanya kaum muslimin. Wastabaha qitalahu, kemudian mereka menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Fakutila fi rihabi Makkah wa syi'abiha, mereka membantai yang ada di negeri Mekah tersebut, entah di luar Masjid Haram ataupun di dalam Masjid Al-Haram. Wa fil Masjidil Haram wa fi jawfil Ka'bah, bahkan di dalamnya Ka'bah atau di Ka'bah. Minal hujjat khalqan katsiran, banyak sekali mereka bantai. Orang musyrikin jahiliyah saja mereka sangat amat menghormati Al-Ka'bah. Ini sama menunjukkan bahwasanya memang betul Syiah Rafidah merupakan syarr khalq. Mereka adalah sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya makhluk bagi kaum muslimin. Maka sekali lagi, kalau kita sangat amat memusuhi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, maka mereka lebih layak untuk dimusuhi. Karena mereka banyak sekali menuangkan sejarah kelam di dalam sejarah dunia ini, terutama terhadap kaum muslimin. Katakan di sini, wa fi jawfil Ka'bah minal hujjat khalqan katsiran, mereka membunuh jemaah haji yang ada pada waktu itu di Ka'bah atau tawaf di Ka'bah. Wa jalasa amiruhum Abu Tahir la'anahullah ala babil Ka'bah. Sedangkan pemimpin mereka yang dijuluki Abu Tahir,
Kata Ibnu Katsir, la'anahullah. Sekali lagi, kalau kita melaknat orang Syiah Rafidhah, kita punya asalah para ulama-ulama terdahulu yang membolehkan untuk apa? Melaknat orang-orang seperti Abu Thahir atau misalnya seperti Al-Khumaini yang merupakan dakwahnya Syiah Rafidhah. Kita dibolehkan untuk melaknat mereka yang jelas-jelas sekali lagi merupakan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Wa jalasa amiruhum Abu Thahir la'anahullah ala babil Ka'bah. Sedangkan tokoh mereka, tokoh Qaramita pada waktu itu yang bernama Abu Thahir, duduk di atas Ka'bah atau di atas pintunya Ka'bah. Warijalu tasrah haulahu. Sedangkan kaum muslimin para jemaah haji itu berguguran berjatuhan dibantai oleh pasukannya. Wasuyuf ta'mal finnas fil masjidil haram. Sedangkan pedang-pedang orang Syiah Rafidhah pada waktu itu membantai, mencucurkan darah kaum muslimin di Masjid Al-Haram fi syahril haram, di bulan yang haram, fi yaumit tarwiyah, yaitu 8 Dzulhijjah. Sekali lagi, ini merupakan sejarah kejinya orang Syiah Rafidhah yang belum pernah dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman al-jahiliyah. Abu Lahab, Abu Talib masih lebih baik daripada Abu Thahir, yang dikatakan oleh beliau juga oleh Ibnu Katsir dalam riwayat lain dia dijuluki dengan Abu Najis, bukan Abu Thahir. Alladhi huwa min asrafil ayyam, yang mana pada waktu itu tanggal 8 Dzulhijjah merupakan hari yang sangat mulia, hari-hari al-hurum. Wa huwa yaqul, dan dia bagaimana kekufurannya Abu Thahir atau Abu Najis ini, dia mengatakan anallah, aku adalah Allah. Wa billah, dan demi Allah, ana akhluqul khalqa wa ufnihim ana, akulah yang menciptakan manusia dan akulah yang membunuh, yang mematikan, membinasakan manusia. Ini sekali lagi kalau antum baca akidah orang-orang Syiah Al-Batiniyah, An-Nusairiyah atau Al-Qaramita, ini suatu hal yang merupakan jajanan mereka, yang merupakan sarapan mereka, menghinakan Allah. Bahkan yang sudah pernah kita sampaikan ketika awal-awal terjadinya pembantaian massal terhadap kaum muslimin di Suriah, sebagian tokoh-tokoh yang mendukung Bashar Assad pernah mengatakan, kalian tidak akan bisa melawan kami, yaitu orang-orang Syiah Nusairiyah, bahkan Rob kalian tidak akan bisa mengalahkan kami. Na'udzubillahi min dzalik. Qatalahumullah. Fakana an-nasu yafirruna minhum. Maka manusia pun jemaah haji yang waktu itu tawaf di Ka'bah karena enggak menyadari adanya serangan dari orang-orang Syiah Qaramita tersebut, mereka pun lari dari kejaran-kejaran orang Syiah Qaramita. Fa yata'alaquna bi asril Ka'bah, sampai di antara mereka bergantungan di asal Ka'bah, kiswanya Ka'bah, dengan keyakinan sebagaimana kaum musyrikin, kalau mereka ada yang sudah bergantungan di kiswanya Ka'bah, penutupnya Ka'bah, mereka akan dihormati, tidak akan dibunuh. Namun justru orang Syiah Al-Qaramita tetap membunuh kaum muslimin yang sedang berhaji. Ini sekali lagi bagaimana kebiadaban orang Syiah dengan segala sektenya. Fa yata'allaquna bi asal Ka'bah fala yujri dzalika anhum syai'an. Kata Ibnu Katsir, hal itu tidak bermanfaat bagi mereka sama sekali, tetap dibunuh oleh kelompok Syiah Al-Qaramita. Bal yuqtaluna wa hum kadzalik, maka mereka dibunuh dalam keadaan bergantungan di penutupnya Ka'bah. Wa yatufuna fa yuqtaluna fit tawaf, mereka tawaf tetap dibunuh oleh kelompok Syiah Al-Qaramita. Qatalahumullah. Wa qad kana ba'd al-hadis yauma yatuf. Di antara yang tawaf pada waktu itu adalah ulama-ulama al-hadis. Falamma qada tawafahu akhiratus suyuf, ketika mereka tawaf juga tidak selamat dari pembantaian massal orang-orang Syiah Al-Qaramita tersebut. Falamma wajaba unsida wa huwa kadzalik, ketika sudah mau meninggal dunia atau mau ditebas, mau dibunuh oleh Syiah Al-Qaramita, seorang al-hadis itu menyampaikan sebuah bait syair yang berbunyi, tara al-muhibbina sar'a fi diyarihim, engkau melihat bagaimana orang-orang yang cinta kepada Allah itu berjatuhan di rumah-rumah mereka sendiri, yaitu di Ka'bah. Kafir yatil kafi la yadruna kam labithu. Seperti pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang mereka tidak tahu berapa mereka mati ataupun tidur di gua tersebut. Intinya berapa jumlahnya mereka yang meninggal dunia tidak terhitung jumlahnya. Kemudian kata Ibnu Katsir, falamma qada al-Qurmuti la'anahullah. Ini tidak henti-hentinya beliau melaknat tokoh Syiah Al-Qaramita Abu Thahir tadi dengan mengucapkan, ketika Al-Qurmuti Abu Thahir tadi telah selesai membantai
kaum muslimin yang sedang tawaf di Ka'bah, la'anahullah, semoga laknat Allah baginya, fa'ala ma fa'ala bil haji min al-af'il qabihah, dan dia telah selesai melakukan kebiadabannya terhadap jemaah haji, amara an tutfan al-qatla fi biri Zamzam. Dia merintahkan korban-korban dari kaum muslimin tersebut untuk dibuang di biri Zamzam, di sumurnya Zamzam. Kalau negeri kita ini punya istilah apa, sumur apa, lubang buaya ya. Ya, ini adalah sejarah kelamnya PKI negeri kita. Ini lebih kejam lagi orang Syiah Al-Qaramitah. Maka sekali lagi mereka lebih kejam daripada PKI. Maka mereka wajib untuk apa? Lebih dilarang daripada PKI. Wadufina katsiran minhum fi amakin minal haram. Di antara mereka yang terbunuh juga ada yang dikubur langsung di Masjid Al-Haram, wa fil Masjidil Haram, wa yahabbada tilkal qatla wa tilka duj'ah. Maka alangkah sangat memilukannya pembunuhan tersebut. Wa dalikal madfan wal makan. Wa ma hadza lam yughassalu wa lam yukfanu wa lam yusalla alaihim li'annahum muhrimun syuhada fi nafsil amr. Dan mereka tentunya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, karena mereka adalah orang-orang yang muhrim, yang masih dalam keadaan ihram, dan insyaallah mereka termasuk syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya itu saja, kata Ibnu Katsir, wa hadama kubbata Zamzam. Dan Abu Thahir tadi menghancurkan kubah yang ada di atas sumur Zamzam. Wa amara biqal'i babil Ka'bah. Dia pun menyuruh pasukannya untuk menghancurkan pintunya Ka'bah, wa naz'i kiswatiha anha, dan untuk merobek, mencabut kiswanya Ka'bah, penutupnya Ka'bah, wa syaqqaqaha bain ashabihi. Ini yang paling aneh. Ini adalah orang-orang yang punya keanehan, orang Syiah dengan segala sektenya. Mereka menghancurkan Ka'bah, namun mereka tabarruk dengan kiswanya Ka'bah. Apa enggak gila? Memang inilah sekali lagi, kalau kita pelajari bagaimana akidah dan juga sejarah orang Syiah Rafidhah, mereka memang bukan manusia. Mereka adalah apa? Jelmaannya iblis dan Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Wa syaqqa baina ashabi. Dia pun apa? Membagi-bagikannya kepada para sahabat-sahabatnya, tentara-tentaranya. Wa amara rajulan an yas'ada ila mizabil Ka'bah. Dan dia merintahkan seseorang untuk naik ke atas mizab, itu talangnya Ka'bah. Faiqtali'ahu, untuk apa? Dicabut. Semua itu tabarruk, mau dibawa ke negerinya itu tabarruk, namun apa? Menghinakan Al-Ka'bah. Fasaqata ala ummi rasihi famata ila nar. Kemudian kata Ibnu Katsir, ketika dia mau mencongkel atau mencabut mizab atau talangnya Ka'bah jatuh ke atas kepala orang tersebut dan dia mati, kata Ibnu Katsir, mata ila nar, mati di atas api neraka. Fa inda dzalik in kafal khabis anil mizab. Maka sang khabis, ini sekali lagi ucapan-ucapan yang memang layak diucapkan kepada orang Syiah Rafidhah. Ini sekali lagi bukan kita mengarang-arang ucapan yang keras kepada Syiah Rafidhah, namun ini Ibnu Katsir rahimahullah taala, seorang ahli tafsir yang insyaallah tidak asing lagi bagi kaum muslimin. Beliau mengatakan ketika dia melihat pasukannya tadi tidak sanggup untuk mencongkel mizab ataupun talangnya Ka'bah, maka dia pun berhenti, tidak mau mengambil mizabnya Ka'bah, takut kualat lagi seperti apa pasukan yang mati tadi kejatuhan mizab. Summa amra bi an yuqri al hajar aswad. Namun dia kembali untuk mencungkil hajar aswad. Faja'a rajulun fadaraba bi musaqqalin fi yadihi. Kemudian tentaranya yang datang kemudian memukul hajar aswad sehingga dicongkel dan diambil ke negerinya di Mesir sana pada waktu itu. Waqala, dan dia pun mengatakan aina tairul ababil, ainal hijaratu min sijjin, menantang Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mereka adalah kufar, memang bukan muslimun. Mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dahulu bisa menghalau atau mencegah Abroha untuk menghancurkan Ka'bah, sekarang dia sanggup. Mana itu Allah Subhanahu wa taala? Mana itu tairan ababil, burung ababil? Mana itu hijarah min sijil, yaitu batu-batu yang dibawa oleh burung ababil tersebut, menantang Allah Subhanahu wa taala. Summa qala al-hajar aswad wa akhadhu hina rahu ma'hum ila biladihim. Kemudian dia pun mengambil hajar aswad dan dibawanya ke negeri mereka. Famaka sa'indaum sintaini wa isyina sana hatta rudduhu. Dan hajar aswad itu mereka simpan, mereka ambil sampai 22 tahun lamanya. Kemudian ketika ada
penyerangan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, maka dikembalikan lagi Hajar Aswad tersebut. Ini sekali lagi sebenarnya sudah cukup menunjukkan bagaimana kebiadaban kejahatan Asy-Syiah Rafidhah yang melebihi kejahatan PKI, lebih daripada kejahatan orang-orang al-musyrikin di zaman al-jahiliyah. Bahkan ini dalam buku yang sudah kita sampaikan tadi, Khianat wa Jaraimin Rafidah Abra Tarikh, pembantaian terhadap jemaah haji bukan pada tahun itu saja. Tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya terjadi banyak pembantaian. Sekali lagi ratusan jumlah kebiadaban kejahatan Asy-Syiah Rafidhah terhadap atau Al-Qaramita atau Batiniyah terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini saya bacakan nukilan dari kitab tadi yang dikarang oleh Ummu Aiman Al-Jazairiyah pada tahun 311 tahun 311, kalau tadi 317. Ini masih oknumnya sama, Abu Thahir Al-Qurmuti. Dikatakan di sini tahun 311, qasada Abu Thahir Al-Qurmuti Al-Basra fa wasalaha lailan fi 1700 rajulin. Pada tahun 311 itu Abu Thahir Al-Qurmuti sampai ke negeri Basra pada malam hari dengan membawa pasukan sebanyak 1.700. Fawadu as-sayf fi ahli Basra wa haraban nas ila al-kala wa harabu al-qaramita 10 ayyam. Mereka membantai penduduk kaum muslimin di negeri Basra selama 10 hari. Fadhafira bihim al-qaramita wa qatalu khalqan katsiran. Mereka membantai banyak kaum muslimin di negeri Basra tersebut. Wa tarahan nasa anfusahum fil ma. Sebagian kaum muslimin ada yang dibuang di sungai ataupun di laut, sehingga mereka banyak yang tenggelam mati di sana. Wa aqama Abu Thahir 17 yauman yahmilu minal Basra ma yaqdir alaihi minal mal wal amti'a wa nisa wa sibyan thumma insarafa. Kemudian dia mengambil harta-harta kaum muslimin di negeri Basra tersebut, yang mana dia tinggal di negeri Basra, menghancurkan kaum muslimin selama 17 hari lamanya. Kemudian di sini disebutkan juga pada tahun 315 kharajunah wal Kufa wa kanu alfan wa khamsumiyah wa qila kanu alfain wa sabamiyah wa sallallahu al khalifah al abbasi jishan kafifa nawasana alaf siwa al ghilman. Tahun 315 mereka juga memberontak kepada penguasa al Abbasiyah. Pasukan mereka ada 1.500 dengan pasukan Khalifah Abbasiyah yang hanya beberapa ribu saja, yang mana akhirnya kekhalifahan itu atau khalifah pada itu kalah dengan Al-Qaramita. Dan masih banyak lagi intinya di sini. Kita baca sedikit di sini. Yang ketujuh, wa ta'amur ma'as salibiyyin wa qat'it tariq ala Salahuddin Al-Ayyubi. Demikian pula mereka bersengkongkol dengan orang-orang tentara salib, orang-orang Nasara, untuk memutus perjalanan Salahuddin Al-Ayyubi hatta la yuharrir al-Masjid Aqsa wa Palestin min ayadis salibiyyin, sehingga tujuannya agar Salahuddin Al-Ayyubi tidak bisa memerdekakan Masjid Al-Aqsa ataupun Palestin dari orang-orang tentara salib. Huwa min daulatihim daulatil buwahiyyin wal ubaidiyin allati tusammi nafsaha ad-daulat al-fatimiyah wa ummalatiha wa hadis wala haraj. Demikian pula dikatakan di sini, itu semuanya dengan persengkongkolan mereka, yang mereka pada waktu itu punya negara namanya Buwahiyyin dan Ubaidiyin, yang mereka menamakan dirinya dengan Daulah Al-Fatimiyah yang sudah kita sampaikan tadi. Ulama sepakat seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, demikian pula Syekh Utsaimin Taimiyah rahimahullah, mereka-mereka yang mengaku sebagai Fatimiyin pada waktu itu merupakan orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi yang menyelinap ke dalam barisan kaum muslimin untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wa hadis wala haraj an ma fa'alatu daulat syi'iyah as-safawiyah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Wallahu taala wa aqu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.